Selamat pagi anak-anak Tunas Muda. Apa kabar? Bui selalu berdoa supaya kalian tetap semangat untuk belajar tentang firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kalian semakin bertumbuh. Baik, sebelum kita memulai kelas kita pagi ini, Bui akan berdoa lebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh tetap sehat sampai seperti ini karena anugerah Tuhan. Bapak, Engkau akan memberkati kelas kami pada hari ini, pada pagi hari ini, supaya kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang belajar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak terasa ya, pelajaran kita sudah berakhir. Buku kita Triwulan ini sudah selesai, sudah 12 pelajaran. Dan pelajaran 13 ini tidak ada bahan yang diajarkan, namun kita hanya akan mengulang pelajaran dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12. Jadi kita hanya akan belajar mengingat kembali apa yang sudah dipelajari selama 12 minggu ya. Nah, sebelum kita mengingat pelajaran-pelajaran itu, Bui akan membacakan satu firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi pokok yang ditekankan adalah jadilah teladan dalam kebaikan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Marilah kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan untuk bersama-sama menjadi teladan yang baik, supaya semua orang bisa melihat kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Bui akan membacakan beberapa kesimpulan yang sudah kita pelajari bersama-sama selama 12 minggu ini ya. Bui akan membacakan 4 pelajaran kesimpulannya. Nanti pelajaran 5, 6 dan seterusnya kalian bergantian membaca ya kesimpulan ini secara bergantian. Oke ya, untuk mengingat pelajaran-pelajaran itu. Pelajaran pertama ya, pelajaran pertama judulnya adalah Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Dunia dan semesta alam dengan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Allah dalam 6 hari. Setiap tahap penciptaan, yakni setiap menyelesaikan karya ciptaannya, Tuhan Allah selalu memberikan apresiasi terhadap apa yang telah diciptakannya. Karena semua ciptaan Tuhan itu sangat indah. Pelajaran yang kedua, judulnya adalah Tugas dari Pencipta. Manusia diciptakan sebagai pribadi oleh Tuhan Allah. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah mempunyai maksud bagi manusia, yakni mengusahakan dan memelihara alam semesta. Manusia diberikan kuasa dan wewenang atas alam semesta untuk melaksanakan tugasnya terhadap alam semesta. Pelajaran yang ketiga, Tuhan memberiku keluarga.
Tuhan Allah menghendaki setiap orang untuk berumah tangga, yakni memulai kehidupan bersama dalam sebuah keluarga. Tuhan Allah yang menghendaki perjodohan dan menyiapkan jodoh bagi masing-masing orang. Tuhan Allah juga merancangkan hubungan suami istri yang harmonis. Laki-laki dan perempuan diberkati menjadi suami istri untuk bersama-sama saling mencintai, saling melengkapi, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan sebagainya. Pelajaran yang keempat, judulnya Tuhan mengasihiku yang berdosa. Manusia menerima mandat dari Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Tetapi manusia lebih mengikuti keinginannya sendiri dan tidak mau menaati perintah Tuhan Allah. Akhirnya manusia itu berdosa. Namun manusia menyadari dosanya dan bersembunyi dari Tuhan dan saling menyalahkan. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia, Tuhan datang mau menghampiri manusia. Nah, itu kesimpulan 4 pelajaran ya. Kesimpulan berikutnya silahkan kalian bergantian membacakan kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran berikutnya ya. Dia akan dimulai oleh Angel, kemudian Marni, kemudian Desi, dan juga Olin. Silahkan Angel. Kesimpulannya, pelajaran 5, Tuhan Allah adalah Tuhan yang adil, memberikan pengampunan dan janji kemenangan terhadap dosa. Pelajaran 6, Tuhan Allah berkati Abraham dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Pelajaran yang ketujuh, yang menyimpang. Bagaimanapun Abram adalah manusia biasa seperti halnya kita. Ada rasa takut dan juga rasa khawatir. Ada waktunya marah dan ada waktunya pasrah. Namun suatu catatan penting di sini ialah pernyataan Tuhan Allah terhadap Abraham sebagai seorang yang memenuhi panggilan Tuhan Allah. Oleh karena takut, Abraham menyuruh istrinya mengaku sebagai adiknya dan Tuhan Allah menyelamatkan pernikahan mereka. Namun atas desakan istrinya, Abraham tidur dengan Hagar yang akhirnya melahirkan Ismail pada saat Abraham berusia 86 tahun. Pelajaran 8, Tuhanku menepati janjinya. Tuhan Allah berfirman melalui malaikatnya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan dari pintu belakang kemah dan tertawa karena ia merasa sudah mati haid dan tidak mungkin birahi lagi, apalagi hamil atau melahirkan. Namun di dalam Tuhan Allah tidak ada satupun yang mustahil. Suatu tahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Ia memberi nama Ishak sebab Allah telah membuat tertawa, dan Sarah menyadari bahwa nantinya setiap orang mendengar akan tertawa karena dia. Kasih Bu. Pelajaran 10, Tuhanku melihat hati. Allah meminta Samuel untuk mencari seorang raja baru di antara anak-anak Isai. Samuel dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ia melakukan persembahan kurban untuk menguduskan, lalu mengundang anak-anak Isai. Samuel berpikir Eliab, lalu Abinadab, kemudian Syama, tetapi ternyata bukan. Samuel terkecoh oleh penampilan luar mereka saja. Namun, bukan mereka yang dipilih Tuhan, tetapi Daudlah yang dipilih Tuhan. Karena Allah melihat hati, Daud adalah pilihan Allah. Allah berkenan kepadanya, dan ia tidak sempurna namun setia.
Pelajaran 11 menghargai hamba Tuhan. Sejak Daud mampu mengalahkan Goliat, Daud menjadi sangat terkenal di Israel. Karirnya cemerlang. Dia diberkati Tuhan Allah dengan kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertempuran yang dipimpinnya. Rakyat mengeluh-ngeluhkan Daud, bahkan melebihi Saul, sampai Saul iri dan ingin melenyapkan Daud. Daud menjadi buronan negara karena Saul menginginkan kematiannya. Namun, Daud selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Daud memiliki kesempatan untuk membalas perbuatan Saul. Namun, Daud tidak melakukannya karena ia menghormati keputusan Allah yang mengurapi Saul menjadi raja. Pelajaran 12, Raja Damai. Yesaya dipakai oleh Tuhan Allah untuk memberitakan bahwa Raja Damai akan datang ke dalam dunia dari anak keturunan Daud. Gambaran dari pemerintahannya ialah besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahtanya Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah membacakan kesimpulan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama selama 12 pelajaran ini ya. Bu I sekarang akan membacakan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini sebenarnya yang Bu I akan bacakan ini sebenarnya ada di buku kalian. Tapi Bu I akan membacakannya untuk kalian dan untuk banyak orang yang ingin melihat atau mendengarkan tugas-tugas ini. Tugas ini ada 11, seharusnya ada 12 pelajaran, namun ada satu pelajaran yang tidak tercetak, jadi hanya ada 11 pelajaran. Dan 11 pelajaran dari ini harus kalian kerjakan semuanya. Tetapi Bu I tidak meminta kalian mengirim tugas ini di grup semua pelajaran, semua tugas. Bu I hanya minta 4 pelajaran saja. Kalian boleh memilih mana saja, pelajaran mana saja yang akan kalian kerjakan dan dikirimkan di grup Tunas Muda ini ya. 4 pelajaran saja yang Bu I minta ya. Bu I akan bacakan ya pertanyaannya. Pelajaran pertama. Tuliskan secara urut apa yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Pelajaran kedua. Tuliskan 5 contoh tindakan memelihara alam semesta. Pelajaran 3. Tuliskan arti kata sepadan. Pelajaran 4. Apa bukti Tuhan mengasihi manusia? Pelajaran 5. Apakah akibat dosa yang dilakukan oleh ular, perempuan itu Hawa ya, dan manusia itu Adam. Jadi pelajaran kelima pertanyaannya, apakah akibat dari dosa yang dilakukan oleh ular, Hawa, dan Adam? Pelajaran 6. Siapakah Abram itu? Mengapa ia mau pergi menuruti perintah Tuhan? Pelajaran 7. Tuliskan 5 akibat jika kalian menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pelajaran 8. Tuliskan salah satu pengalamanmu bagaimana Tuhan menepati janjinya dalam hidupmu. Loncat pelajaran 10 ya. Lengkapilah ayat di bawah ini. Kalian sudah pernah menghafalkannya ayat ini ya.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada titik-titik. Janganlah pandang titik-titik atau titik-titik yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat titik-titik yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan titik-titik, tetapi Tuhan melihat titik-titik. Pelajaran 11. Bagaimana kita menghormati keputusan Allah atas pemimpin yang terpilih namun tidak sesuai dengan harapan kita. Pelajaran 12. Kalian pasti masih ingat ya, baru minggu lalu kita belajar bersama-sama pelajaran itu ya. Pertanyaannya, tuliskan bukti kasih dan kesetiaan Tuhan sebagai Raja Damai yang hadir dalam kehidupan kalian. Nah, itu 11 pertanyaan yang harus kalian kerjakan semuanya. Namun, kalian hanya mengumpulkan 4 pertanyaan saja atau 4 pelajaran saja dikumpulkan di grup Tunas Muda. Kalian boleh pilih mana saja. Jelas ya? Bu ingin tugas ini segera dikirim, dan siapa yang paling cepat bisa mengirim tugas itu, luar biasa. Ya, tetap semangat terus untuk belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri kelas ini, Bui akan berdoa ya untuk kalian semuanya. Yuk kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh membalas kebaikan Tuhan dengan kami menuruti perintah Tuhan dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ajari kami juga terus untuk selalu mendengarkan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Kami berdoa untuk Angel, kami berdoa untuk Desi, Marni, Olin, dan juga Septi, serta anak-anak tunas muda di Gereja Baptis Cimone, dan juga anak-anak tunas muda di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, dan Engkau terus akan menolong mereka untuk mereka supaya bertumbuh terus dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Minggu depan kita akan belajar dengan buku baru dari pelajaran yang pertama. Kiranya buku baru ini bisa membuat kalian semakin semangat untuk belajar tentang firman Tuhan. Baik, sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye.